success. Konge tu zeni zune tawa tanje pambe che tambe chene tunze pa kondam te la cha cha lo sanje chota soje chona lam chanche pa de tane je su che da gi ji sun je be chona ro la penche sanje ro ba sho sanje chota soje chona la chanche pa de tane je su che da gi ji sun je be chona ro la penche sanje ro ba sho sanje chota soje chona la chanche pa de 산제 저다 소지 전화라 장제바데 다네 제수 체다기 지손제베서 돌아 편지 산제 들어와쇼 at beginnings, whatever we do, practice, recite mantras, and listen some Dhamma teachings. Whenever we have to have good motivation. Is very important. Whatever we practice in order to for the benefit of all the mother sentient beings, achieve Buddhahood, free from suffering, free from samsara. Jadi apapun yang kita lakukan, baik itu latihan-latihan yang kita lakukan, kita mendengarkan pengajaran Dharma, itu sangat perlu diperlukan motivasi yang baik sebelum kita melakukannya. Ini sangat penting sekali. Apapun latihan yang kita lakukan, kita melakukannya untuk manfaat semua ibu makhluk hidup, agar mereka bisa mencapai kebuddhaan, bisa terbebas dari penderitaan, dan bisa terbebas dari samsara. Actually, today's topic is the six of perfection. I'm going to talk about the six perfection, okay? Jadi sebenarnya topik hari ini adalah tentang 6 kesempurnaan. Jadi kita akan sedikit membahas tentang 6 kesempurnaan hari ini. So, but firstly, I would like to talk about also how to develop compassion. Dan juga pertama-tama saya juga ingin membahas tentang bagaimana cara untuk mengembangkan welas asih. Because as I told you before, if we practice about Tamdara, if we practice about Sutra, without compassion, without bodhicitta, without understand about emptiness, it's very difficult to practice Tamdara and Sutra also. Yeah. Karena seperti yang saya sebut sebelumnya, jika kita ingin melatih tentang Tantra, ingin berlatih tentang Sutra, kalau misalnya kita tidak memiliki welas asih, tanpa bodhicitta, kita tanpa memiliki pengetahuan atau pemahaman tentang kesunyataan, kekosongan, sangat sulit sekali untuk kita bisa berlatih Tantra dan Sutra. Especially, Tantra practice, we should practice on based on bodhicitta and compassion and emptiness. Terutama praktik Tantra itu adalah praktik yang harus didasarkan oleh bodhicitta dan juga welas asih dan juga pemahaman atas kesunyataan. So actually, in these days, so many people want to practice about Tantra because Tantra, everyone say it is shortcut, yeah. It is more powerful.
But without practice about compassion, without practice about emptiness, without practice compassion, Tantra is very difficult, very very difficult. Tantra is we can't make powerful. Terutama di kehidupan sehari-hari kita sangat sering mendengar bahwa banyak sekali orang ingin berlatih tentang tantra, karena tantra adalah cara yang pendek, cara singkat, cara yang sangat hebat sekali. Tapi tanpa kita berlatih tentang ulasasi, tanpa memiliki pemahaman tentang kesunyataan, tanpa berlatih tentang ulasasi, praktik tantra adalah praktik yang sangat-sangat sulit sekali untuk kita lakukan, untuk bisa menjadi powerful atau hebat, memiliki kekuatan. So we will always should think, every others want to happiness just like me. Every others want to good life just like me. Every others want to peaceful just like me. Every others want to be famous or just like me. Every others want to meaningful like just like me. Every others don't want to suffer just like me. Every others don't want to fail in their life just like me. Every others want to make successful their life like me. So Jadi kita harus berpikir bahwa semua orang yang lainnya, mereka semua ingin memiliki kebahagiaan persis seperti saya. Semua makhluk hidup lainnya, mereka ingin memiliki kehidupan yang baik persis seperti saya. Mereka ingin menjadi hebat persis seperti saya. Mereka ingin menjadi terkenal persis seperti saya. Mereka ingin memiliki kehidupan yang damai persis seperti saya. Mereka ingin memiliki kehidupan yang bermakna persis sama seperti saya, dan mereka tidak menginginkan penderitaan sama persis seperti saya. Mereka menginginkan kehidupan yang berhasil sama seperti saya. Depending on that way, we can't make unhappy other people. By our speech, mind, physical, we should care for these three doors in our daily life. Through this practice, we can develop ourselves, develop our compassion. Jadi melalui pemikiran seperti itu, kita perlu untuk menghindari membuat makhluk-makhluk hidup yang lainnya menjadi tidak bahagia melalui ucapan, pikiran dan batin, melalui pikiran, ucapan dan tubuh kita. Melalui 3 gerbang kita ini kita perlu menjaga setiap harinya di dalam kehidupan keseharian kita, dan dengan cara ini kita mengembangkan diri kita mengembangkan ulasasi kita. Actually, I mentioned that before. If you really want to be good practitioner, change yourself, change your mind, and make less attachment, make less anger, make less jealousy. Try to control your ego and control your selfishness mind. For example, if you change your mind, you can change everything. If you control your mind, you set your mind, you can control everything. Lama Tsongkhapa said that no control yourself, there is no power to subdue others' mind. You can't change others' mind. You can't other people lead on the right path. Jadi sebenarnya saya telah menyebutkan sebelumnya bahwa jika kita ingin menjadi orang yang baik, maka kita perlu untuk mengubah diri kita sendiri. Kita perlu untuk mengubah batin kita, membuat kemarahan kita menjadi lebih sedikit, membuat rasa iri hati kita atau cemburu kita menjadi lebih sedikit. Kita mencoba untuk mengendalikan ego kita atau batin kita yang mementingkan diri sendiri. Jadi contohnya, jika kita bisa mengubah batin, maka kita bisa mengubah segalanya. Kita bisa mengendalikan segalanya. Jadi Lama Tsongkhapa menyebutkan bahwa
Jika kita tidak mengendalikan batin, kita tidak memiliki kekuatan. Kita tidak bisa mengubah batin yang lainnya. Kita tidak bisa membantu orang-orang, memimpin orang-orang yang lainnya ke jalan yang benar juga. Actually, everyone know, yeah, we should Dharma practice anytime, every time, whenever. But Buddha said himself, we should Dharma practice, when we have problem, when we have something situation, when we have suffering, when we are loneliness, we should practice Dharma. Jadi sebenarnya kita semua tahu bahwa kita perlu untuk berlatih Dharma kapanpun itu, dimanapun itu kita berada. Namun Buddha sendiri mengatakan bahwa kita perlu untuk berlatih Dharma ketika kita memiliki masalah, ketika kita menghadapi situasi-situasi yang sulit, ketika kita mengalami penderitaan, ketika kita sedang mengalami kesepian, maka di situ kita harus untuk berlatih Dharma. Buddha said that usually when we are happy and we are peaceful, then looks like a good practitioner. We can recite a mantra, some meditation. But when we get some problem, then we forget practice. Then we angry. The Buddha said himself, this is not good. It is not good practitioner. Jadi Buddha sendiri mengatakan biasanya kalau misalnya kita menjadi sedang bahagia, sedang damai keadaannya, maka kita dari luar kita tampak seperti seorang praktisi yang baik. Kita bisa melafalkan mantra, kita bisa bermeditasi dengan baik. Namun terkadang ketika kita mengalami masalah, kita melupakan latihan kita menjadi marah. Jadi tanda-tanda seperti ini bukan merupakan tanda seorang praktisi yang baik. When we have problem, when we have something difficult situation, if we practice, then really, Dharma practice can save us. Dharma practice can help us. So Dharma means, something special, protector from suffering. Always we should remember, these three things. Buddha is spiritual. Buddha is, psychological doctor, mental doctor. Because he knew everything. What we have problem, and what we have mental problem. And Dharma is, spiritual medicine. Sangha is, our Dharma friend. Jadi kita perlu untuk mengingat tiga hal ini, bahwa Buddha itu adalah seperti seorang dokter. Beliau mengetahui segalanya, beliau mengetahui masalah-masalah mental yang kita miliki. Lalu juga Dharma itu seperti obat spiritual. Lalu Sangha itu seperti teman spiritual kita. Yeah, so that's why when we have problem, when we have a mental problem, when we have stress, when we have at that time we must do practice, Dharma. Practice Dharma. We take, Dharma medicine. Then we can, recover. Maybe we can be free from, these mental problems. Yeah. Jadi ketika kita memiliki masalah-masalah mental, misalnya seperti kita memiliki depresi, seperti kita sedang stres, frustrasi, dan sebagainya, justru di saat-saat itulah kita butuh untuk memakan obat mental, ya, atau menggunakan obat mental ini, ataupun berlatih Dharma, sehingga kita bisa terbebas dari masalah-masalah mental kita ini. Okay, now I'm going to talk about the sixth perfection, okay?
Six perfection there, the perfection of generosity, perfection of morality, perfection of the patience, perfection of diligence, and perfection of meditation or concentration, or perfection of wisdom. Jadi sekarang kita akan bahas ya tentang 6 kesempurnaan. 6 kesempurnaan ini adalah pertama kesempurnaan kemurahan hati, kedua kesempurnaan moralitas atau kedisiplinan, ketiga kesempurnaan kesabaran, keempat kesempurnaan ketekunan, kelima kesempurnaan meditasi atau konsentrasi, keenam kesempurnaan kebijaksanaan. Okay, anyway, generosity or giving is the same. There are three different kinds of generosity. Number one, generosity of giving something materials, and number two, the generosity of dharma. Number three, the generosity of protection for against fear. Jadi kemurahan hati atau memberi itu adalah hal yang sama. Ada 3 jenis kemurahan hati. Pertama adalah kemurahan hati atas memberi hal-hal barang-barang materi, barang-barang ya atau materi. Kedua kemurahan hati atas dharma. Ketiga kemurahan hati dengan memberikan pelindungan, pelindungan dari rasa takut. So first, everyone knows what is the meaning of generosity of giving, materials. This is, I think, more easy one, But that means giving something to others, money or food or clothes or what we have. Yeah. Jadi pertama adalah saya rasa semua orang tahu, yaitu memberikan materi. Ini sangat gampang kita temukan. Jadi ini seperti kita memberikan sesuatu kepada orang yang lainnya, baik itu uang, makanan, barang-barang, ataupun apapun itu yang kita miliki. The generosity of dharma, that means teaching and read the dharma books, scriptures, and with loudly, and daily sadhana or daily prayers, read or recite mantras, or with this mantras with loudly and good motivation. This is all the best generosity of dharma. Jadi kemurahan hati dari dharma artinya kita mengajarkan sesuatu pada orang lain, kita membaca buku-buku dharma, kita membaca teks-teks suci, kita membaca sadhana, lalu membaca doa, lalu kita melafalkan mantra dengan cara yang baik, dengan suara yang merdu dan sebagainya, dengan juga motivasi yang baik, dan kita membaca dan sebagainya. Ini semua adalah bentuk yang terbaik dari kemurahan hati dari dharma. Generosity of dharma is most beneficial from out of this three generosity. It is the most important generosity among this giving practice, the most powerful. Jadi kemurahan hati dari dharma adalah dari 3 jenis kemurahan hati yang tadi kita sebutkan. Kemurahan hati dari dharma adalah yang paling penting, yang paling hebat di antara yang lainnya, dan yang paling sempurna di antara yang lainnya. Because if we dharma to others, this is can be safe from lower realms and suffer what is free from samsara. For example, if animals, if animals hear and some receive, some dharma words here, they can, create good karma, and they receive good imprint. So depending on that ways, hopefully they will get good rebirth. Karena memberikan dharma itu kepada orang lain itu adalah bisa membebaskan orang lain,
menyelamatkan orang lain dari alam-alam kelahiran di alam yang rendah, ataupun bahkan bisa membebaskan orang lain dari samsara. Contohnya adalah misalnya jika kita memberikan dharma, kita mengajarkan, dan ada binatang yang mendengarkan pengajaran dharma, mereka mendengarkan kata-kata dharma, maka mereka bisa ketika mereka mendengarkan hal tersebut, mereka bisa menciptakan karma baik, atau mereka bisa memiliki jejak yang baik, koneksi yang baik dengan dharma, dan harapannya maka ini bisa membuat mereka menjadi lebih mudah di kehidupan selanjutnya untuk memiliki kelahiran kembali yang lebih baik. So you must understand give practice of the give Dharma, generosity of Dharma. We can do everyone. As I told you before, we can read some books with loudly, with good motivation. This is also generosity of Dharma. Also, when we recite some mantras, loudly and with good motivation, and this is also the best generosity of Dharma, because many beings can hear it. They can create a good karma, and they can receive good imprint from us, because many formless beings we can't see around here. Many beings invisible, like hungry ghosts, like Badu beings, and like goats and goddess. So many beings, around us, but we can't see. So when we will, recite mantra, very powerful mantras, we should recite very loudly and good motivation. Then they can hear it. Dan teman-teman perlu untuk mengetahui bahwa kita semua bisa memberikan dharma juga. Kita bisa memberikannya dimanapun dan kapanpun. Contohnya adalah seperti yang tadi saya sebutkan, kita bisa membaca buku dengan cara yang manis, baik. Kita bisa dengan juga motivasi yang baik. Atau kita bisa melafalkan mantra dengan cara yang manis, cara yang baik, dengan motivasi yang baik. Ini adalah kemurahan hati, memberikan dharma yang terbaik yang bisa kita lakukan. Dan karena mengapa? Karena ada sangat banyak sekali makhluk-makhluk hidup di sekitar kita yang bisa mendengarkan apa yang kita baca. Mereka dengan mendengarkan, mereka bisa menciptakan karma-karma baik. Mereka juga bisa memiliki jejak batin yang baik dari kita membaca buku-buku dharma, teks-teks suci, ataupun doa-doa dan mantra-mantra. Dan ada banyak sekali makhluk-makhluk hidup yang mungkin kita nggak bisa lihat karena mereka itu tak berwujud, tapi ada banyak sekali mereka di sekitar kita tidak bisa melihat, seperti hantu-hantu kelaparan, para makhluk bardo, baik itu dewa ataupun para dewi. Jadi banyak sekali di antara mereka di sekitar kita, tapi kita tidak bisa melihat mereka saja. Nah, ketika kita bisa melafalkan mantra dengan cara yang lembut, manis, baik, maka mereka bisa mendengarnya, mereka bisa mendengarnya, dan mereka bisa memiliki koneksi yang baik dengan dharma. So I told you before, the generosity of dharma is most important, very very important. So this very benefit for all the Mother Sanchan beings. So we try to practice, in our daily life. So, this is very important. Jadi karena tadi bahwa memberikan dharma adalah pemberian yang terbaik yang bisa kita lakukan dan yang paling penting yang bisa kita lakukan. Jadi sangat penting untuk kita melakukan memberikan dharma ini, baik itu dengan cara-cara yang tadi telah disebutkan, karena ini adalah cara yang paling baik yang bisa kita berikan untuk semua ibu makhluk hidup. Jadi ini sangat penting sekali untuk kita lakukan setiap harinya di dalam keseharian kita. Sangat penting sekali. So number 3, the generosity of protection against fear. That means protect someone also, from situation of danger, or save from the fearful situation, and save life from danger, save from suffering. All these are, generosity of this
Yeah. Generosity of practice, yeah. Jadi yang terakhir, yang nomor 3 itu adalah kemurahan hati dengan memberikan pelindungan. Jadi pelindungan atas memberikan pelindungan untuk melindungi dari rasa takut. Jadi artinya adalah kita memberikan pelindungan atau kita melindungi seseorang dari situasi-situasi yang berbahaya, atau kita melindungi, menyelamatkan, membantu seseorang dari situasi yang penuh rasa takut, atau kita melindungi kehidupan, menyelamatkan kehidupan yang sedang dalam keadaan gawat atau bahaya, melindungi mereka, menyelamatkan mereka dari penderitaan dan sebagainya. Semuanya adalah kemurahan hati atas memberikan pelindungan dari memberikan pelindungan. Yeah, that means not only human beings, all the sentient beings. If we save small animals from fearful, and mosquitoes as well as. Jadi artinya ini bukan hanya manusia saja, tapi juga semua jenis makhluk hidup, baik itu hewan, binatang, ataupun serangga-serangga kecil seperti semut dan nyamuk. But the most important when we practice generosity, without measure, without attachment, without hope, without something expectation, and without wish to get something return back. Yeah. Sorry, Gishi, without measure, without what is that? Attachment and the expectation. Without attachment, something without wish to something back return. Oke. Jadi yang paling penting ketika kita melakukan berlatih kemurahan hati ini, kemurahan hati sangat penting bagi kita untuk menghindari kemelekatan, untuk tidak memiliki ekspektasi sama sekali, untuk tidak berharap sesuatu bisa datang kembali ke kita mendapatkan sesuatu imbalan. Sangat penting untuk menghindari hal ini. Buddha said himself, best generosity of practice, no hope, no measure, no attachment. Yeah. Hope? No what? No hope, no measure, no attachment. Oke. Buddha sendiri mengatakan bahwa praktik kemurahan hati yang paling baik adalah praktik memberikan yang tanpa berharap apapun, tanpa kemelekatan, tanpa ekspektasi imbalan. So that means best practice of the generosity means without hope, without measure, without attachment. Yeah. Ya, jadi bakti kemurahan hati yang terbaik adalah bakti kemurahan hati yang tanpa berharap imbalan, tanpa ekspektasi dan kemelekatan. So actually we should understand generosity means not only give you something. We can practice in something in our mind. Generosity mind attitude we should improve. We should develop generosity mind attitude. For example, it's Milarepa 24 hours practice about what is generosity, but he has nothing. He don't have anything to give some other people, but he practice 24 he can practice generosity. That means generosity means generosity mind attitude we should develop. Sebenarnya kita perlu memahami bahwa berlatih kemurahan hati itu bukan hanya kita memberi sesuatu saja pada orang yang lainnya misalnya, tapi sebenarnya kita bisa berlatih kemurahan hati di dalam batin kita sendiri. Sebenarnya kemurahan hati itu adalah sikap batin kita. Ini yang perlu kita kembangkan, sikap batin kita ini. Contohnya adalah Milarepa misalnya. 24 jam Milarepa bisa berlatih kemurahan hati. Tapi ya beliau tidak memiliki apa-apa gitu kan, tidak punya apa-apa untuk diberikan kepada orang lain. Tapi tetap saja beliau bisa berlatih kemurahan hati untuk orang lain, berlatih kemurahan hati karena yang beliau latih adalah sikap batin beliau. So that on that way, if you practice generosity mind attitude, develop without giving something others.
when you develop enough, then when you get something, you can give to others without attachment, without measure. Jadi dengan cara seperti itu, ketika kita berlatih kemurahan hati, maksud di sini adalah kita berlatih kemurahan hati dengan cara kita mengembangkan diri kita mengembangkan sikap batin kita, tanpa kita memiliki apapun untuk diberikan kepada orang lain. Ketika batin kita sudah dikembangkan dengan baik, sikap batin kita sudah baik, ketika kita punya sesuatu, maka sangat mudah bagi kita untuk memberikan sesuatu itu kepada orang yang lainnya. So first, we should be understand. Buddha never said, never Buddha make discourage some rich people. For example, he didn't say no need money in a life. So if you have money, do many things for the benefit all of the other sentient beings. You can do charity, and also Buddha said himself, generosity is very, very important, because consequence of generosity is become rich. Jadi pertama kita perlu memahami dulu bahwa Buddha sendiri tidak pernah berkata atau tidak pernah melihat rendah orang-orang kaya. Beliau tidak pernah mengatakan bahwa kita enggaklah di kehidupan ini uang enggak penting, enggak pernah bilang seperti itu. Tentu, kalau misalnya kita punya banyak uang, kita bisa memberikan lebih banyak manfaat kepada makhluk hidup yang lainnya. Misalnya kita bisa melakukan bakti sosial dan sebagainya. Buddha sendiri mengatakan bahwa praktik kemurahan hati itu sangat penting untuk kita lakukan, karena hasil dari kita berlatih kemurahan hati itu adalah seseorang bisa mendapatkan kekayaan. Also, the rich people, they also during many lifetimes they accumulate merits, not only this life. So, we should appreciate it and rejoice. Rich people or powerful people or good educated people or good practitioner. And we can't, jealousy them. Dan juga orang-orang yang kaya itu mereka telah mengakumulasi begitu banyak jasa kebajikan di begitu banyak masa kehidupan mereka, bukan hanya kehidupan ini saja. Oleh sebab itu, ketika kita melihat orang yang kaya, orang yang memiliki kekuasaan, orang yang memiliki pendidikan yang baik, orang yang merupakan seorang praktisi yang baik, kita perlu untuk menghargai pencapaian mereka. Kita perlu untuk turut bergembira dengan pencapaian mereka, bukannya cemburu atau iri pada mereka. So, Buddha said himself, rejoice is the best Dharma practice. Rejoice is very, very powerful, very important. Rejoice, So we should rejoice other people's good qualities and other people's, education or whatever. Jadi Buddha sendiri mengatakan bahwa dengan turut bergembira itu adalah praktik dharma yang paling terbaik yang bisa kita lakukan. Sangat hebat sekali, memiliki kekuatan yang begitu hebat, sangat penting untuk kita lakukan. Karena oleh sebab itu kita perlu untuk turut bergembira, ikut senang dengan kualitas-kualitas baik yang orang-orang lain miliki, pendidikan yang orang lain miliki, dan apapun itu hal-hal baik yang orang lain miliki. But we should understand, there's two different times. As a time of accumulated merits, time of finished merits. That means, very hard practice of generosity. That is also wish, accumulate merits. That is a time of the merits. No practice, no accumulate merits, no giving, no charity, always enjoy something, misuse what they have. This is maybe, time of finish our merits. Jadi kita juga perlu memahami ada dua jenis
masa atau waktu di sini ya, yaitu waktu untuk waktu pengakumulasian jasa kebajikan dan waktu penghabisan jasa kebajikan. Jadi maksudnya di sini adalah ketika kita sangat bersemangat, kita berlatih kemurahan hati, kita banyak memberi. Ini artinya waktu kita sedang mengakumulasi kebajikan. Tapi ketika kita sudah kaya, kita tidak mau berlatih, kita tidak mengakumulasi jasa kebajikan yang lebih, kita tidak memberi, kita selalu menikmati apa yang sudah kita capai, kita selalu atau bahkan kita menyalahgunakan kekayaan kita dan sebagainya, maka ini jasa kebajikan kita ini adalah waktu kita menghabiskan jasa kebajikan kita. That means everyone's need practice of generosity. Yeah. Oleh sebab itu, setiap orang itu butuh berlatih kemurahan hati. Whether you are rich or whether you are poor or whether you are middle, everyone should practice generosity. It's very, very important. Apakah kita itu sedang kaya atau kita itu miskin atau kita itu di tengah-tengah, setiap orang itu perlu untuk berlatih kemurahan hati. Penting sekali. So now number 2, picture of the discipline or morality. Discipline or morality same. Also there, the 3 kinds of the morality according to the Bodhisattva's vehicle. There are 3 aspects of morality. Dan yang kedua yaitu kesempurnaan kedisiplinan atau moralitas. Jadi kedisiplinan dan moralitas itu hal yang sama. Jadi ada 3 jenis moralitas menurut kendaraan bodhisattva, ada 3 aspek moralitas. So number 1, is morality of restraining from wrongdo, something wrongdo, And number 2, morality of accumulating merits. Number 3, morality of benefit other sentient beings. Jadi yang pertama itu adalah moralitas dari menahan diri untuk melakukan hal-hal yang tidak baik atau bajik. Yang kedua, moralitas untuk mengakumulasi jasa kebajikan. Dan yang ketiga, moralitas untuk memberi manfaat kepada makhluk-makhluk yang lainnya. So number 1, this maybe same like that meaning, save ourselves from wrongdo, something wrong action, or at first turn away from 10 non-virtues, or to eliminate non-virtues. This is the best practice of the morality. Jadi yang pertama itu sama seperti kita menyelamatkan diri kita sendiri dari melakukan hal-hal yang tindakan-tindakan yang tidak baik, atau kita membalikkan diri kita sendiri agar terhindar dari melakukan 10 tindakan yang tidak bajik, atau kita sepenuhnya mengurangi atau melenyapkan ketidakbajikan di dalam diri kita. Jadi ini adalah moralitas yang terbaik. If you have any vows, example refugee vows, bodhicitta vows, and lamprasa vows, practice this is vows. These are best practice of morality, and we keep these vows and uphold, don't broken. This can be best practice of morality. Keep vows and receive vows. Jadi jika kita punya ikrar, ya baik itu ikrar perlindungan, ikrar bodhicitta, atau ikrar umat berumah tangga, jika kita bisa menerima ikrar tersebut, kita bisa mengambil ikrar tersebut dan kita bisa mempertahankannya di dalam keseharian kita tanpa mengingkarinya atau tanpa merusaknya. Ini adalah latihan moralitas yang terbaik. So why we should practice morality? Why? Because of practice morality is a main cause of next to human rebirth, and morality is
especially cause of higher realms, human beings and demigods and gods. Jadi, mengapa kita perlu untuk berlatih kedisiplinan atau moralitas? Jadi, alasannya adalah dengan kita berlatih moralitas, memiliki moralitas yang baik, ini adalah sebab utama untuk memiliki kehidupan kelahiran manusia ya, untuk di masa yang kehidupan yang akan datang. Terutama ketika kita memiliki moralitas yang baik, ini merupakan sebab untuk memiliki kelahiran di alam-alam yang tinggi seperti di alam manusia, alam asura dan juga alam dewa. For example, if you practice only generosity practice very well, without practice of morality, it maybe will be born animal, and animal state or naga state, Yeah. Contohnya jika kita berlatih kemurahan hati, kita memberi dengan sangat baik, tapi kita tidak berlatih moralitas, tidak memiliki moralitas yang baik, kita bisa saja terlahir sebagai binatang atau sebagai naga, alam naga. In a Dhamma story about one naga king, he is very rich, but he is a naga because he was only practice giving generosity without practice morality. So he born in a naga state. Jadi ada cerita di dalam teks Dharma disebutkan ada seorang raja di alam naga ya, raja naga. Jadi raja naga ini sangat kaya sekali hartanya, tapi ya dia itu terlahir di alam naga begitu. Karena sebelumnya dia berlatih kemurahan hati dengan sangat baik baik sekali dalam memberi, tapi tidak berlatih moralitas. Karena itu beliau lahir di alam naga. If we practice morality and prayer and continuously, maybe we will get opportunity to human rebirth again. Otherwise, very difficult. Because I told before, morality is main cause of higher realms. This is so there may be no else. The main cause is morality and prayer for human being or higher realms. Yeah. Jadi jika kita berlatih moralitas dan kita berdoa dengan sungguh-sungguh secara terus-menerus, maka kita bisa berharap untuk memiliki kesempatan untuk terlahir sebagai manusia lagi, memiliki kelahiran manusia di kehidupan yang akan datang lagi. Jadi karena moralitas itu adalah sebab utama untuk memiliki kelahiran di alam-alam tinggi, salah satunya alam manusia. Karena itu dengan kita berlatih moralitas dengan baik, memiliki moralitas yang baik, dan kita dengan tulus berdoa secara terus-menerus, maka kita bisa berharap kita untuk memiliki kelahiran manusia yang berharga di masa kehidupan berikutnya. So very important more practice about morality and prayer. Very important, very very important. Prayer and practice morality is a very special cause of human beings. So we should practice morality and prayers. Especially we try to give up 10 non-virtues. This is very important for everyone. Jadi sangat penting untuk kita berlatih moralitas dan juga berlatih ataupun sering-sering berdoa dengan tulus. Ini sangat penting sekali karena berdoa dan juga berlatih moralitas adalah sebab yang spesial, sebab yang utama untuk terakhir kembali sebagai manusia. Karena itu kita perlu untuk berlatih moralitas dan juga berdoa dengan tulus, dengan sungguh-sungguh. Terutama sangat penting untuk kita melepaskan atau kita menghindari melakukan 10 tindakan tidak bajik. Ini sangat penting untuk semua orang. So now I'm going to talk about patience. Yeah. Also there are 3 kinds of different patience. Number one is the patience of undertaking pain or suffering.
Number 2, the patience of not carry others harm draws harmful. Number 3, the patience of certainty in Dharma. Sorry, what's number 3? Yeah. The First one? patience, the patience of Dharma. Which one? Number 3. Okay. The patience of carry about harm draws. Yeah. The It is- third one. Is the third one. Certainty of Dharma. Oh, sorry. Yeah, the presence of certainty Oh, oke. in the Dharma. Jadi sekarang kita akan bahas tentang yang selanjutnya, kesempurnaan kesabaran. Jadi kesempurnaan kesabaran di sini juga ada 3 jenis, sama seperti sebelumnya. Pertama adalah kesabaran untuk menahan penderitaan. Lalu yang kedua adalah kesabaran untuk tidak menyebabkan ataupun merugikan makhluk-makhluk yang lainnya. Lalu yang ketiga adalah kesabaran untuk bisa menahan kepastian dalam pembelajaran Dharma. So this number 1 is very, very important. The patience of undertaking pain or suffering is very important. That means, be patient with suffering. Be patient with, painful. Be patient with poor life. Be patient with our family. Be patient with friends. Be patient with, colleagues. Be patient with the workers, so on. Jadi yang pertama, kesabaran yang pertama nih sangat penting. Jadi yang kesabaran pertama adalah kesabaran untuk menahan rasa sakit atau menahan penderitaan. Ini penting sekali. Jadi kita perlu menjadi sabar, menahan rasa sakit, baik itu rasa sakit atau penderitaan, atau kesabaran menahan kehidupan yang miskin, kesabaran untuk menahan penderitaan penderitaan dalam keluarga, baik itu lalu kesabaran untuk menahan atau berhadapan dengan teman-teman, rekan kerja, lalu juga bawahan dan sebagainya. So, this is most important practice in our daily life. If you practice that, nobody can make you unhappy, and nobody can, distract your life on your mind. Wherever you can be happy, you can be happy with what you have. Jadi ini paling penting untuk kita lakukan di keseharian kita, karena ketika kita bisa berlatih kesabaran seperti ini dalam keseharian kita, nggak ada orang yang bisa buat kita tidak bahagia. Nggak ada satupun orang yang bisa mengganggu batin kita, mengganggu kehidupan kita. Karena dalam situasi apapun itu yang kita miliki, yang kita punya saat itu, kita selalu bisa bahagia dengan apa yang kita miliki. Yeah, if you practice, patience, if something happen, very bad situation, but you can challenge very easily because you have mind power. Jadi ketika kita berlatih kesabaran, apapun itu jika ada sesuatu misalnya yang terjadi pada kehidupan kita, sesuatu yang sangat buruk sekali terjadi, kita bisa menghadapinya dengan sangat mudah sekali, karena kita punya kekuatan batin ini. So number 2, the presence of not carry about harm draws. That means maybe if someone harm you and make you angry, but not being angry. Don't care about this bad behavior and just care less about their bad actions, just neglect. Yeah, this means maybe the patience of not care about harm draws. Jadi yang kedua adalah kesabaran untuk tidak merugikan orang yang lainnya atau membahayakan bahkan orang yang lainnya. Artinya adalah kesabaran
jenis kedua ini artinya adalah terkadang kita bisa menemukan orang-orang yang berusaha untuk merugikan kita atau untuk membahayakan diri kita. Nah, di saat seperti ini kita mencoba untuk menolak untuk membalas mereka. Kita mencoba untuk tidak ikut membenci mereka. Kita mencoba untuk tidak menjadi marah. Kita mencoba untuk tidak membalas mereka, membahayakan mereka sebaliknya. Jadi menahan diri seperti ini, mereka membuat kita marah, tapi kita mencoba untuk tidak menjadi marah. Inilah yang merupakan arti dari kesabaran untuk tidak merugikan orang yang lainnya. Yeah, if you practice this true patience, then whenever wherever you go, or whatever you have, you can be happy. You can be a happy person. So, for example, when you're going to travel India, so many difficulties are there with food, with water, with traffic. So, example, for example, if you practice patience, you can be happy. You can be a happy person. You're still very happy. Otherwise, not easy, very difficult. Jadi ketika kita bisa berlatih kesabaran, dari dimanapun itu yang dimanapun kita pergi, kapanpun itu kapanpun dan dimanapun, kita selalu bisa menjadi orang yang bahagia. Kita selalu punya kebahagiaan dimanapun itu. Contohnya misalnya ketika kita pergi ke India, mungkin akan ada banyak kesulitan yang kita hadapi, baik itu dari segi makanannya, airnya, lalu juga macet dan sebagainya. Tapi kalau kita melatih kesabaran, kita memiliki kesabaran, maka kita akan selalu bisa menjadi orang yang bahagia. Kita selalu punya kebahagiaan dimanapun dan kapanpun. Kalau tidak, sangat sulit untuk punya kebahagiaan. So we should practice about patience. Very important. If you practice about patience very well, you can make strength yourself, and you can develop yourself. You can develop your mental power. Jadi kita harus untuk berlatih kesabaran. Sangat penting sekali untuk kita. Karena jika kita bisa berlatih kesabaran dengan baik, kita bisa mengembangkan kekuatan dalam diri kita. Kita bisa mengembangkan diri kita, bisa mengembangkan kekuatan batin diri kita sendiri. Okay, and number 3, the presence of certainty in the Dharma, certainty or maybe certain. That means we should. That means actually Dharma is very profound, but we confidence in Dharma. We understand well Dharma, happy with Dharma. For example, many people are unhappy and fear when they hear about emptiness and selfishness, and also some people exhausted when and disappointment, so unhappy, discouraged to when they hear about compassion and bodhicitta. So, yeah. Jadi nomor 3, kesabaran jenis ketiga adalah kesabaran dari kepastian dalam Dharma. Artinya di sini adalah Dharma itu begitu mendalam sekali, terkadang kita tidak bisa memahami Dharma dengan baik seperti yang kita harapkan. Jadi terkadang contohnya adalah banyak orang misalnya ketika sudah mendengar kesunyataan atau kekosongan atau mendengar tentang tanpa aku, tanpa diri, mereka menjadi merasa, aduh capek sekali nih topik ini, susah sekali topik ini. Kita merasa tidak bahagia gitu ya ketika mendengarkan, kita merasa kekhawatiran dan sebagainya. Atau ketika ada orang yang misalnya mendengarkan welas asih dan bodhicitta, merasa hal seperti itu sangat sulit sekali, sangat lelah sekali mendengarkan hal seperti ini. So many people when we talk about emptiness and selflessness, many people unhappy, many people fear, really, because they think selflessness means then no existed there anything, and we lost ourselves. Emptiness means nothing there,
they, they think, they consider that, so they are unhappy. But so that way, this the presence of certainty in the Dharma means, we confidence in the Dharma, understand well Dharma. We can we must be happy with the Dharma practice. Otherwise, Dharma practice means very, very far. Achieve Buddhahood is very, very far. So many people are tired, and maybe many people exhausted practice. Yeah. Jadi banyak orang ketika kita telah membahas tentang kesunyataan atau kekosongan atau tanpa aku, tanpa diri, banyak orang merasa tidak bahagia, merasa bahkan takut misalnya, merasa takut karena kesunyataan, karena kekosongan ataupun tanpa aku, tanpa diri, mereka merasa oh berarti semuanya nggak ada ya, oh berarti saya itu nggak ada begitu. Lalu mereka menganggap bahwa kekosongan artinya adalah ketiadaan, berarti gak ada apa-apa semuanya. Jadi kayak pandangan salah seperti itu membuat kita tuh, beberapa orang merasa kayak gak bahagia mempelajari hal-hal seperti ini. Jadi ini kan disebut sebagai kesabaran kesabaran atas kepastian dalam Dharma. Artinya adalah kita perlu untuk memiliki kepercayaan diri dalam Dharma. Kita perlu untuk memiliki pengetahuan, pemahaman yang benar dalam Dharma. Dengan cara seperti itu maka kita perlu untuk bahagia melakukan latihan Dharma. Kalau enggak, maka latihan Dharma itu adalah sesuatu yang sangat jauh sekali. Mencapai kebuddhaan sesuatu yang sangat jauh sekali. Kalau kita tidak memiliki pemahaman yang tepat, kita terus mencoba dan kita sendiri akan menjadi capek. Okay, now I'm going to talk about perfection of diligence. Okay. This in Tibet is a tsundro. But in English, diligence. But I think this is not not a good translation. So tsundro means in Tibet is a tsundro. Tsundro means something like joy and happy to practice, really to practice. If you have tsundro, you are very happy with the practice and pujas and prayers. If you don't have tsundro, then practice is very hard, also very difficult for you. Very physical, very tired, also mind very tired, So that means, we santi was joyful with the practice. This means perfection of diligence. Jadi sekarang kita akan bahas tentang kesempurnaan dari ketekunan. Jadi dalam bahasa Inggris disebutkan kesempurnaan ketekunan. Namun ini sebenarnya bukan terjemahan yang begitu baik sekali. Jadi dalam bahasa Tibet itu disebut kesempurnaan ketekunan itu disebut tsundro. Jadi artinya adalah kita punya rasa gembira, energi yang begitu besar, kita bahagia ketika kita melakukan latihan. Kita mau melakukan latihan, punya energi tersebut. Jadi jika kita punya tsundro, maka kita sangat senang sekali, sangat bahagia sekali bisa melakukan latihan, dalam melakukan puja, doa dan sebagainya. Tapi kalau kita tidak punya tsundro ini, kita tidak bahagia melakukannya. Latihan yang kita lakukan itu terasa sangat sulit sekali, sesuatu yang sangat melelahkan, baik secara fisik, capek, dan batin juga capek melakukannya. Tapi kalau kita ketika kita punya rasa gembira, rasa senang melakukan latihan, ini yang disebut sebagai kesempurnaan dari tsundro tadi. Anyway, Dharma practice and Dharma studies is enjoyable for you. That may be sign of you have, diligence or tsundro. Yeah. Tapi kalau misalnya kita melakukan latihan Dharma atau pembelajaran studi Dharma, kita bahagia melakukannya, kita senang melakukannya, ini tanda-tanda kita memiliki kesempurnaan dari tsundro atau ketekunan tadi. If you have tsundro, and you practice tsundro, also enough develop, you never get tired.
with your long puja or long prayers or wonder or prostration or offering mandala or maybe more than 3, 4, 5 hours you can do with very enjoy, still very feeling enjoy, very happy because you have Chandra. If don't have Chandra, then after 5 minutes, 6 minutes, then maybe sleep, maybe very tired, and also unhappy. Yeah, really. So it is very clear. So many lamas, Holiness Dalai Lama and many lamas, they have practiced, they had practiced about Chandra, very well, So they never tried. They can teach maybe 3, 4, 5 hours, for example, Chandra means like that, really to practice, very happy to practice. What is happy to do puja and prayers? This means Chandra. Yeah. Jadi jika kita punya cundu atau kita berlatih cundu dan kita cundu ini telah berkembang dengan baik dalam batin kita, maka kita tidak akan pernah lelah atau capek dalam melakukan puja yang panjang atau melakukan doa yang panjang atau bernamaskara dengan waktu yang lama, melakukan latihan ngondro atau melakukan mandala, persembahan mandala dan sebagainya. Kita bisa melakukan sangat panjang sekali, misalnya seperti sampai bahkan misalnya 5 jam gitu, tapi kita tetap senang melakukannya, tetap memiliki energi melakukannya, sangat senang melakukannya, sangat bahagia melakukannya. Ini karena kita punya cendro tersebut, energi tersebut. Tapi kalau tidak, 5 menit saja kita melakukannya, wah sudah ngantuk, sangat capek sekali, nggak bahagia kita melakukannya. Jadi sangat jelas, banyak sekali lama-lama yang hebat, ataupun seperti His Holiness Dalai Lama, mereka memiliki cendro ini, mereka berlatih cendro ini dengan sangat baik, dan mereka tidak pernah lelah melakukannya. Mereka mengajar saja, bisa 3 jam, 4 jam, bahkan sampai 5 jam mengajar, tapi tidak pernah lelah mereka melakukannya. Nah ini karena mereka memiliki cendro yang begitu hebat, berlatih dengan begitu hebat. Jadi jika kita punya cendro ini, maka kita melakukan latihan, kita melakukan puja dan sebagainya, doa-doa dan sebagainya, latihan, ini kita sangat senang melakukannya, sangat happy, bahagia melakukannya. So for example, many people very hard work for money, hard work for under the stress, under the rule. This is not Chandra, not perfection of the diligence, we should make clear. Contohnya adalah kalau ada banyak sekali orang sangat bekerja begitu keras untuk uang, bekerja begitu keras di bawah, bahkan sampai stres, di bawah aturan-aturan dan sebagainya. Ini bukanlah cendro, ini bukan kesempurnaan dari ketekunan. Ini perlu kita ingat. So now I'm going to talk about this perfection of concentration or meditation. Concentration or meditation, same here. There's meditation also. There are two kinds of meditation. One single point meditation, single pointed meditation, and one analytical meditation. Jadi sekarang kita akan bahas tentang kesempurnaan dari konsentrasi atau meditasi. Sama, ini konsentrasi dan meditasi itu sama. Jadi meditasi ada terbagi 2 jenis. Ada meditasi secara terpusat, satu titik terpusat, atau dan meditasi analitis. Yeah, so one is single point meditation, okay? One is analytical meditation. Two different, okay? So the first one, single point meditation means we try to our mind fix on a single object of meditation to keep remain longer, even remain with clearly and very stable. Yeah. Jadi meditasi dengan fokus yang terpusat itu artinya adalah kita mencoba untuk membuat batin kita itu terfokus atau terpusat pada satu objek meditasi. Jadi kita
mencoba untuk mempertahankan kesadarannya pada objek tersebut dengan cukup lama, dan pada saat yang sama batin kita itu bukan memiliki kejernihan, kejelasan, ya seperti itu. So, for example, we thinking about the compassion, thinking again. This is the best meditation. This is also single point meditation. But the most important during the meditation, they are very important to clear and stable. Very important, clear and important. What is stable? Jadi contohnya adalah kita berpikir tentang welasasi, terus memikirkan welasasi, memikirkan terus menerus. Ini adalah meditasi yang terbaik. Jadi meditasi dengan satu objek yang terpusat. Jadi yang paling penting ketika kita melakukan meditasi seperti ini, sangat penting melakukan meditasi dengan dua kualitas yang perlu kita miliki, yaitu meditasi kita perlu menjadi jelas, jernih, dan stabil. Clear meditation means, if you meditate on Buddha, okay, to appear very clearly, and very stable. Stable means, that means, not wave a mind, not move from object of meditation. Yeah, this means, stable, and appear very clearly. Jadi jelas atau jernih artinya adalah ketika kita bermeditasi, misalnya meditasi pada Buddha misalnya, maka kita bisa melihat Buddha tersebut, kehadiran Buddha tersebut sangat jernih sekali, sangat jelas sekali. Dan stabil, meditasi yang stabil artinya adalah ketika kita bisa fokus pada suatu objek tersebut tidak bergoyang, tidak bergoyang dari batin kita. Jadi inilah yang disebut sebagai jernih dan stabil. So it's very clear, according to our experience, we think about the Buddha. Maybe after 1 minute, then it become, dark. Because, lose our power. This means not clear. So we should make clear again. And, you meditate on Buddha, after maybe say 1 second, then our mind, run away from an object of meditation. So at that time, immediately, we should, our mind, turn back on, this object of meditation. Jadi sangat jelas contohnya adalah seperti ini, ketika kita bermeditasi kita memikirkan tentang Buddha, maka kita memikirkan pikir 1 menit, lama-lama Budanya kok makin redup gitu ya. Jadi artinya kekuatan meditasi kita itu menjadi tidak jelas namanya. Nah, oleh sebab itu kita perlu untuk membuatnya lebih jelas lagi. Sama seperti itu ketika kita memikirkan tentang Buddha, terkadang 1 detik saja seperti itu, pikirannya langsung lari kemana-mana. Itu artinya objek meditasi kita, meditasi kita itu tidak stabil. Itu oleh sebab itu ketika hal tersebut terjadi, kita perlu balik lagi ke objek meditasi kita. Yeah, when you meditate on Buddha or something, not clear and mixed with sleep, you create very bad karma to the rebirth animal, So it's very dangerous. Meditation very short is very important. Then mindfulness, and you must try to make clear again, And there should be mindfulness, should be awareness of mind. That is very important. Jadi ketika kita bermeditasi pada Buddha, misalnya, dan meditasi kita itu tidak jelas, tidak jernih, kadang-kadang kita sering tertidur, meditabo gitu ya. Kita menciptakan banyak karma buruk melakukan hal tersebut. Atau bisa-bisa kita memiliki kelahiran kembali sebagai binatang misalnya. Jadi sangat penting untuk kita bermeditasi itu waktunya itu singkat-singkat saja, tapi memiliki kualitas. Meditasi kita itu jelas, betul-betul jelas, berkualitas meditasi kita. Ini sangat penting sekali.
Jadi ketika kita bermeditasi sangat penting untuk punya perhatian penuh, punya kesadaran pada batin kita. Ini sangat penting sekali. So actually, according to our Tantra practice, many higher masters they can they can practice in their sleepy time, and they can use their dream time. This is total different. If we achieve very higher level, very higher realization, then you can use your dream mind. Then you can practice with in your time of the dream. If you can use the time of what is a dream mind, this is more powerful, more clean, most powerful one, because this mind is a very subtle mind. And if, for example, if you can read with your mind what is a dream mind, this is more easy. Dream mind can go everywhere without one page, two. Don't need one page, two page. Do like this. It's can go everywhere. Yeah. Jadi menurut latihan tantra, banyak sekali guru-guru yang tingkat tinggi yang begitu hebat, mereka bisa berlatih bahkan ketika mereka tidur. Mereka bisa menggunakan waktu mimpi mereka untuk latihan. Jadi tapi ini sangat berbeda sekali ya yang dengan tidur kita ya. Jadi jika kita mencapai realisasi yang tingkat tinggi, maka kita bisa menggunakan batin. Kita bisa berlatih meditasi mimpi ini. Kita bisa menggunakan mimpi kita dan berlatih dalam mimpi kita. Kita bisa menggunakan batin mimpi kita. Batin mimpi kita itu lebih hebat dari batin kita yang biasanya saat ini. Batin mimpi kita itu batin yang lebih jernih, yang sangat kuat sekali, memiliki kehebatan yang luar biasa. Karena batin dalam mimpi itu batin yang lebih halus. Jadi contohnya adalah membaca misalnya. Ketika kita bisa membaca dengan batin mimpi kita yang lebih halus, batin yang lebih halus, kita bisa membaca dengan lebih mudah. Kita tidak perlu membaca seperti batin biasa yang baca satu halaman begitu. Batin mimpi kita itu bisa membaca dengan begitu cepat, begitu mudah. Okay, now this analytical meditation means we should investigate, examine to our object, and lack impermanence, emptiness, analysis. This is analysis meditation. Jadi meditasi analitis atau analisa itu artinya kita harus menginvestigasi atau harus mengecek, menganalisa fenomena-fenomena seperti tentang kesunyataan atau kekosongan misalnya. Yeah, for example, this also very important meditation. We study philosophy and debate and examine, and we check. For example, what is the cause of suffering? What is the cause of happiness? What is the meaning of compassion? What is the definition of emptiness? We should, check. We should examine. And what is our life nature? What is nature of the samsara? How we can be free from suffering, samsara? We study, check. Exam. What is exam? Investigate. This is best meditation. This meditation means analysis meditation, analytic meditation. Contohnya adalah sangat penting untuk kita bermeditasi analitis seperti ini. Misalnya ketika kita telah melakukan studi filosofi, lalu kita melakukan debat, kita memeriksa apa yang kita pelajari, kita cek apa yang kita pelajari itu benar apa enggak. Terus misalnya kita bertanya, memeriksa apa itu sebab-sebab dari penderitaan itu apa, lalu juga kebahagiaan itu sebenarnya apa, lalu apa yang dimaksud dengan apa arti dari welas asih,
apa definisi dari kesunyataan, kekosongan itu maksudnya apa, lalu sifat sesungguhnya dari kehidupan itu bagaimana sih sifat kehidupan ini, lalu juga sifat dari samsara itu bagaimana, bagaimana bagaimana caranya kita bisa terbebas dari samsara, bisa terbebas dari penderitaan. Kita belajar, namun kita memeriksa, kita cek lagi kebenarannya. Ini adalah sesuatu yang sangat bermakna untuk kita lakukan, sangat penting untuk kita lakukan. Inilah meditasi yang terbaik yang bisa yang untuk dilakukan. Ini yang disebut sebagai meditasi analitis. Yeah, on that way, we can develop our wisdom and we can develop our knowledge of Buddhism. So this is very, very important. Jadi dengan cara seperti ini, kita bisa mengembangkan kebijaksanaan kita bisa mengembangkan pengetahuan kita atas pengetahuan Buddhisme kita. Meditasi ini sangat penting sekali. Yeah, last one is the perfection of wisdom. Actually, this is very deep and this is very profound. Yang terakhir adalah kesempurnaan dari kebijaksanaan. Sebenarnya ini sangat mendalam sekali. But the wisdom is here, understand what is realization of the emptiness, realization of selflessness. These are two very important wisdom. This is most important wisdom. Dan kebijaksanaan di sini artinya memahami dengan betul, memiliki realisasi atas kesunyataan, memiliki realisasi atas tanpa diri atau tanpa aku. Inilah kebijaksanaan yang paling baik. Actually, wisdom and knowledge may be same. Yeah, knowledge and wisdom. But according to the Buddhist philosophy, knowledge means what is wisdom means realization of emptiness, realization of selfishness, realization of impermanence. Yeah. Sebenarnya kebijaksanaan dan pengetahuan itu mirip-mirip, tapi menurut filosofi Buddhis, kebijaksanaan itu artinya realisasi dari kesunyataan, realisasi dari tanpa aku, realisasi dari ketidakkekalan. Yeah, so without wisdom, we can't achieve liberation of samsara, liberation from samsara suffering, and we can't achieve Buddhahood, because without wisdom, we can't give up ignorance. We can't give up root of ignorance. So we should practice about emptiness, and we should practice about selflessness. It's very important, Without understanding about selflessness, without understanding about emptiness, we can't achieve liberation, and we can't achieve Buddhahood. Jadi tanpa memiliki kebijaksanaan, kita tidak bisa terbebas dari samsara. Kita tidak bisa mencapai kebuddhaan. Karena tanpa kebijaksanaan, kita tidak bisa melepaskan ketidaktahuan kita, kebodohan kita itu nggak bisa kita lepaskan. Nggak bisa kita lepaskan akar-akar dari kebodohan kita. Oleh sebab itu, kita perlu untuk berlatih kesunyataan, untuk berlatih tanpa aku. Ini sangat penting untuk kita lakukan. Tanpa kita memahami tanpa diri, tanpa aku, lalu memahami kesunyataan, kita tidak bisa mencapai kebuddhaan. So in our daily life and with our daily prayers, we for maybe 5 minutes meditate on emptiness, 5 minutes meditate on compassion. Bodhicitta is very, very important in our daily life. Then step by step, slowly, gradually, we can improve. Maybe we will have opportunity to understand about emptiness. Jadi di dalam keseharian kita
sangat penting untuk kita bisa 5 menit gitu ya dalam keseharian kita. Kita bermeditasi pada kesunyataan atau kekosongan, kita bermeditasi pada welasasi, bermeditasi pada bodhicitta. Ini penting sekali untuk kita lakukan dalam keseharian kita. Lalu dengan cara seperti itu kita sering melakukannya, maka perlahan-perlahan kita bisa memiliki kebijaksanaan kita bisa meningkat, dan suatu hari kita bisa memiliki kesempatan untuk memahami kesunyataan sepenuhnya. Okay, now I'm going to stop here. If you have any question. Baik, sekarang saya akan berhenti di sini. Mungkin jika teman-teman ada yang ingin bertanya. We have maybe more than 10 minutes, so we can discuss. We can more question answer. Jadi kita punya lebih dari 10 menit. Mungkin kita bisa diskusi, bertanya jawab. Ada teman-teman yang mau tanya? I ask you, okay, what is for three different what is generosity? Oke, sekarang Isha yang tanya ya. Apa 3 jenis kemurahan hati tadi? 3 jenis kemurahan hati. 3 jenis pemberian. Come. The first one is generosity of giving materials. Pertama, Number 2, kemurahan hati atas pemberian hal materi. very important, yeah. Number 2 is generosity of dharma. Ya, Number kedua 3? memberi dharma. Nomor 3, Sorry. Generosity of protection for fear and dangerous situations. Yeah. This very important. Okay. ini sangat penting ya. We can practice in our daily life. It's not so difficult. Yeah. Kita bisa latihan ini di dalam keseharian kita ya. Mungkin nggak terlalu sulit untuk kita lakukan. So now you have any question? Oke, jadi sekarang ada pertanyaan. What is there? 3 different morality. Apa 3 jenis moralitas? First, not doing non-virtues. Sorry. Not doing wrongdoing. Second, accumulate merits. Third, benefiting other beings. The morality of restraining from wrongdoing, and the morality of accumulating merits, the morality of benefit other beings. Yeah. Good. So that what is these patience? Apa 3 jenis kesabaran? Patience of undertaking suffering or pain. Patience of undertaking suffering or pain. Then there are 3, yeah. Patience of not harming others. Patience of patience in certainty in dharma. The patience of undertaking pain or suffering, yeah. Number 1. Yeah. Number 2, the patience of not carry about harm draws. I'm harmful. Yeah. Number 3, the patience of certainty in dharma. In dharma. Yeah. And two concentrations? 2 jenis konsentrasi. 2 jenis meditasi. Single-pointed meditation and analytical meditation. Yeah, it's very important. Okay. Now, you have any question?
sorry? Yeah. Yes, yes. Of course, it's not easy. Yeah. First, at the beginning, first you look for yourself. Where is I? Okay, where is I with your body, part of your body, from your head to foot. You look for. You can't find yourself. Okay, become zero, like zero. But still there, we are still existing there. This is very important. This is for beginners. Especially. First we look for ourselves, and not only ourselves. We can look for. We try to find everything, but finally we can't find nothing, like zero. Zero means it's a very good example of emptiness. Zero is very important, very important. But this is zero, but it's still important. We are ourselves, nature is emptiness, but still we are very important. We can create good karma, we can practice, also we can go into next life. Also, so, that means, still we are very important. Yeah. No. Jadi pertama-tama untuk melatih tentang kesunyatan atau kekosongan, kita perlu bermeditasi, bertanya pada diri kita sendiri itu, berusaha untuk mencari aku itu di mana. Jadi setelah mencari, lalu kita akan menemukan bahwa ya aku itu seperti nol, seperti angka nol, angka nol. Itu seperti kosong, tapi kosong yang bukan berarti ketiadaan ya. Karena angka nol itu memang nggak ada, tapi ada angkanya gitu kan. Nah, karena ada angka nol itulah ada angka 1, angka 2, angka seterusnya. Sama juga dengan kita. Nah, karena sifat sesungguhnya adalah sunyata atau kosong, makanya kita bisa bisa buat berbagai hal. Kita bisa melakukan latihan, kita bisa pergi ke kehidupan selanjutnya dan sebagainya. Jadi seperti itu. Question, Keshe. Very big question. Keshe said that perfection of the concentration is not easy. Patient of the kesabaran. Patience. Hamil kesabaran. Patient. Concentration of the perfection is not easy. 6 of this is not easy. Which one is easy? Everything. Whole book is not easy. Tired juga. Everything not easy, yeah? Then what? Which one's easy? And okay, anyway, this actually depends on you, up to you. Yeah, maybe recent money or money pay more easy for you. Yeah, yeah. Visualize Avalokiteshvara, then mantra. This is also very powerful, But I understand about emptiness, also generate compassion and generate bodhicitta. Not easy. We should study. We learn more. We meditate more. We study many years, maybe. We should study many years about many books, many different books. Really. Also, we need merits. Also, we need purification. Others no. This is very difficult. Otherwise, everyone is liberated from suffering. Everyone already achieved Buddha. Yeah, really, isn't it?
Jadi ya tergantung setiap orang ya. Kalau misalnya ada orang lebih mudah visualisasi misalnya visualisasi Buddha atau kita suara gitu dan melafalkan mantra. Ini juga kalau kita bisa melakukan hal ini juga sangat hebat sekali efeknya. Dan juga terutama kalau misalnya memahami tentang kesunyataan, kekosongan ataupun berusaha untuk membangkitkan bodhicitta, ini hal yang tidak mudah memang. Namun oleh sebab itu kita perlu untuk terus melakukan studi untuk terus-menerus berlatih meditasi lebih lagi. Dan khususnya orang-orang seperti kami melakukan studi oleh bertahun-tahun lamanya. Kami mempelajari banyak sekali buku yang berbeda-beda, tapi tentu tetap penting untuk melakukan akumulasi jasa kebajikan, untuk melakukan purifikasi terus-menerus. Memang sulit untuk kita lakukan. Kalau memang mudah, maka semua orang dari lama udah mencapai kebudaan, udah terbebas dari samsara. Actually, the Lama Tsongkhapa, he was very famous. He was very, very expert about Buddhist philosophy. Studied more than half life, study about Buddhist philosophy, and meditated a lot, many years. And after, also this, Manjushri also speak with him, speak to him, and sometimes he talk with Manjushri. And one day he asked, Lama Tsongkhapa asked to Manjushri, what is, my view is right or not, correct or not? My understanding is right or not, correct or not? But Manjushri he does say anything. You must practice you must read books. This book, Buddha Palita, name of the Buddha Palita. You must read Buddha Palita again, and you must, retreat. Going to retreat for purification. Then many people, say, no good. Lama Tsongkhapa going to retreat is not good, not benefit for other people, because teach to other people is more benefit, because he has many disciples, numberless disciples. Then Lama Tsongkhapa ask again the Manjushri. So many people say, not good going to retreat. You must teach to other people. The Manjushri say, I know which one more benefit. I know, you go. You're going to retreat. Then, many years of retreat, prostration, and offering mandala. Then after, realize everything. So what is a Buddhist view. He achieved a Buddhist view. Pasangika's view. After that. So that means, understand emptiness not easy. Also achieve Buddhahood, achieve generate bodhicitta, and also not easy means that, That is, Jadi sebenarnya Lama Tsongkhapa itu seorang guru yang sangat terkenal sekali, sangat ahli sekali dalam filosofi Buddhis, dan beliau telah mempelajari filosofi Buddhis selama setengah masa hidupnya, mempelajari filosofi Buddhis dan bermeditasi sangat lama sekali, bertahun-tahun lamanya. Dan bahkan beliau memiliki kemampuan untuk melihat dan bertemu dengan Manjushri juga. Jadi beliau pernah juga berbicara dengan Manjushri, dan suatu hari Lama Tsongkhapa bertanya pada Manjushri, apakah yang saya pahami ini, pemahaman saya, pandangan saya yang saya pahami ini sudah benar apa enggak sih, gitu kan. Lalu Manjushri tidak mengatakan apa-apa. Manjushri mengatakan, kamu harus baca satu bukunya namanya Buddha Palita. Kamu harus baca lagi buku ini, dan kamu harus pergi retreat untuk purifikasi. Nah, jadi ada banyak orang yang mengatakan kepada Lama Tsongkhapa, karena Lama Tsongkhapa ini kan memiliki murid yang sangat banyak. Mereka mengatakan, enggak bagus pergi retreat.
lebih bagus, lebih bermanfaat kalau Lama Tsongkhapa bisa mengajarkan pada orang yang lainnya, karena muridnya kan banyak sekali gitu kan. Lalu Lama Tsongkhapa bertanya lagi pada Manjusri. Banyak orang yang mengatakan nggak baik lah untuk saya pergi retreat, lebih baik saya mengajar kepada banyak orang. Manjusri mengatakan, saya tahu mana yang lebih baik untuk kamu lakukan, mana yang lebih bermanfaat untuk banyak orang. Sekarang kamu harus pergi. Lalu setelah itu Lama Tsongkhapa selama bertahun-tahun pergi retreat, melakukan banyak sekali namaskara, melakukan banyak sekali persembahan mandala dan sebagainya selama retreat. Dan setelah itu Lama Tsongkhapa akhirnya bisa menyadari, merealisasi segalanya, dan bisa memiliki pandangan Buddhis yang sesungguhnya, bisa mengerti, memahami pandangan prasangika dan sebagainya, bisa mencapai realisasi tingkat tinggi atau kebudaan. Jadi mencapai kebudaan, mencapai realisasi tingkat tinggi itu tidak mudah. Membangkitkan bodhicitta itu juga bukan sesuatu yang mudah. So anyway, no, I don't want to make you discouraged, okay? I don't want to make you discouraged, okay? Anyway, everything depends on ourselves, okay? Individual. Because we have Buddha nature, okay? Don't be, discouraged, okay? Everything depends on you. Everything depends on individual. Milarepa Semlek, he achieved Buddhahood in this short life. So many, not only Milarepa, so many. Yeah. Also, I told you yesterday, and so many Bodhisattvas here around this world with us. So many Bodhisattvas, but we don't know who are Bodhisattvas, who are not. Otherwise, many Bodhisattvas here, many Buddhas here. So we have power, we have Buddha nature. So we can do, we can practice, we can achieve Buddhahood, we can understand about, we can achieve, realization of emptiness. Because we are human being. Human being can do everything, because we have this Buddha nature, really. If we do, okay? If we try our best, we can do. But if not try, not do, I don't know, it's very difficult. The difficult means that, that is difficult. Okay? Yeah. Jadi intinya adalah bukan ingin membuat kita putus asa, membuat kawasan putus asa ya. Tapi sebenarnya semua hal itu bergantung pada diri kita sendiri, pada setiap individu. Karena kita punya bibit kebudaan. Jadi tergantung pada diri kita sendiri. Contohnya adalah kita bisa melihat Milarepa misalnya. Beliau bisa mencapai kebudaan dalam satu kehidupan, masa kehidupan yang sangat singkat saja. Jadi bukannya Milarepa saja, tapi ada banyak juga orang-orang yang lainnya juga bisa melakukan hal yang sama. Ada banyak bodhisattva seperti yang saya sebutkan sebelumnya. Ada banyak bodhisattva di dalam kehidupan kita ini, bahkan di sekitar kita. Tapi kita tidak tahu saja mana yang bodhisattva, mana yang tidak. Nah, tapi intinya kita punya kekuatan itu. Kita punya bibit kebudaan. Kita punya kekuatan untuk melakukannya. Kita mungkin untuk melakukannya, bisa. Jadi kita bisa melakukannya, kita bisa melakukan latihan, sehingga kita juga bisa mencapai kebudaan. Jadi kita bisa mencapai realisasi atas kesunyataan, kita bisa memiliki realisasi tentang kekosongan, kita bisa, karena kita adalah manusia. Manusia bisa melakukan segalanya, karena kita punya bibit kebudaan itu. Jika kita melakukannya, jika kita melakukan usaha terbaik yang bisa kita berikan, maka tentu kita bisa melakukannya. Tapi kalau kita tidak melakukan apa-apa, ya ini sulit. Inilah maksud saya sulit kan kalau kita tidak melakukan apa-apa. Okay, thank you. Thank you, Geshe. Janche senjo rembo je ma je ba nam je wa nyam ba me ba ya bo ne gong de pe wa sho. Ji si nan ka ne ba dan ro wa ji si ne che ba de si da ne che. Re du nga se wa sho ka re ro wa ko e shen kam sun pe da de wa ma len jo.
Jiri Zewa Tenze Jason Shabe Senta Badu Tenju Jin. Thank you.